Pemerintah Kabupaten Kupang berkolaborasi dengan Mitra Kerja DPRD dan Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS terus mendorong pertumbuhan di sektor pertanian, khusus komoditi hortikultura. Targetnya adalah peningkatan pendapatan petani di masa pandemi COVID-19, peningkatan imun tubuh melalui konsumsi sayur dan buah, serta penurunan angka stunting melalui konsumsi makanan bergizi. Hal ini terpotret saat kegiatan panen komoditi hortikultura di kelompok Tani Sejahtera Desa Oisusu, Kecamatan Takari, Selasa 2 Maret 2021. Momen itu dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan Dr. Robert Amaheka, Camat Takari Ruben Obatonis, anggota DPRD dari fraksi Golkar Habel Mbate, Koordinator YBTS Junike Susan Meda, dan Kepala Desa Oisusu Dani Tauho. Simak berita selengkapnya. Pandemi COVID-19 yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi NTT, khususnya di wilayah Kabupaten Kupang, tak menyurutkan semangat Pemda setempat untuk mendorong percepatan pelayanan pembangunan di berbagai sektor. Di sektor pertanian khusus komoditi hortikultura, Pemkab Kupang yang diarsiteki Bupati Korinus Masneno dan Wakil Bupati Jiri Manafe menggandeng mitra kerja pemerintah dan terus mendorong laju pertumbuhan sektor pertanian bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Berlokasi di kelompok Tani Sejahtera dampingan YBTS, Desa Oisusu Kecamatan Takari, Pemda setempat bersama mitra kerja pemerintah mengikuti kegiatan panen komoditi hortikultura sayur dan buah. Hasil panen itu sangat memuaskan karena menerapkan teknik budidaya dan input teknologi kekinian. Anggota DPRD Kabupaten Kupang Habel Mbate kepada KLTV News di lokasi panen kelompok Tani Sejahtera mengapresiasi hasil kerja keras kelompok tani setempat. Bagi politisi Golkar ini bahwa DPRD secara kelembagaan sangat mendukung pengembangan sektor pertanian, khusus komoditi hortikultura di tengah pandemi COVID-19. Karena sektor pertanian adalah sektor yang tetap bertahan dibanding sektor lain di masa pandemi COVID-19. Untuk itu dari sisi anggaran, pihaknya selaku pemegang hak budgeting siap menggelontorkan sejumlah anggaran untuk penyediaan alat mesin pertanian atau Alsintan demi pengembangan luas lahan kelompok tani yang bermuara bagi peningkatan hasil produksi. Mbate juga mendorong pemerintah Kabupaten Kupang mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder, khususnya NGO yang bergerak di sektor pertanian, agar pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok tani tetap berlanjut. Tentu yang pertama, berdasarkan 3 fungsi, terkhusus fungsi anggaran, tentu kami sangat mendukung apa yang dicapai oleh kelompok Tani Sejahtera dan subkelompok, dengan tentu mengajak semua stakeholder yang ada, baik lembaga DPRD, baik juga pemerintah dan juga masyarakat sekitar yang ada untuk bagaimana berpadu bersama, berbagi peran bersama untuk mendukung ini. Tentu dari lembaga DPRD kami akan mendukung dari sisi anggaran untuk mendukung pos-pos, bahkan juga alat-alat ataupun hal-hal yang dapat mendukung keberlangsungan, bahkan juga perluasan akan kegiatan ini, juga kemakmuran bagi rakyat yang ada. Wah, anggaran kita banyak yang terfocusing untuk menunjang akan penanganan dan pemulihan ekonomi, tetapi menjadi dasar pertimbangan kami itu terkhusus juga program 5P Bupati Kupang dan Wakil Bupati, terkhusus pada bidang pertanian dan juga perkebunan. Ini mesti disupport secara baik, karena apa, jika ekonomi bertumbuh dari rumah tangga dan kelompok kecil, maka paling tidak dia akan mengurangi dampak mobilisasi orang dan kerumunan massa. Juga dorongan kami dari lembaga DPRD akan mendorong pemerintah untuk kembali membangun MOU dengan NGO yang ada, sehingga pendampingan itu dapat berlanjut secara baik. Karena apa? Bukan cuma di sini, tapi masih banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang sangat membutuhkan pendampingan terkhusus pelatihan, pendampingan anggaran dan juga pasca panen. Itu mesti hal yang penting. Camat Takari Ruben Obatonis menambahkan, selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan, pihaknya terus memantau dan mendorong pengembangan usaha hortikultura, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi guna dicarikan solusinya. Tidak itu saja, Ruben yang baru 3 bulan bertugas di Kecamatan Takari mengaku siap memfasilitasi keberadaan kelompok tani yang ada, tidak saja dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Ruben juga mengapresiasi pendampingan YBTS yang memberi warna baru bagi kemajuan pembangunan sektor pertanian di wilayah Kecamatan Takari. Dirinya berharap pendampingan teknis dan penguatan kapasitas kelompok tani binaan YBTS ini terus berlanjut bagi kemajuan pembangunan sektor pertanian. Kami sangat mengapresiasi semua yang telah dilakukan oleh kelompok sejahtera ini
Karena itu harapan kami bahwa harapan-harapan dari kelompok ini bahwa dari petugas khusus PPR ini itu menjadi harapan kami untuk mendampingi kelompok ini, kemudian akan diverifikasi dan menilai untuk secara organisasi dia harus tingkatkan kelasnya, dan kemudian secara organisasi itu perlu untuk membangun relasi dengan kelompok-kelompok yang berada di sini yang belum bergabung, sehingga ini menjadi jamur untuk mereka, sehingga mereka juga bekerja seperti kelompok sejahtera. Ini yang kami harapkan. Dan karena itu kami selaku camat kami sangat mendukung, dan kami sudah komitmen bahwa kami datang bukan untuk berada di belakang meja, tapi kami selalu ada di depan untuk melihat secara dekat bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat istimewa yang bergabung dalam kelompok tani. Nah, kami anggap bahwa Yayasan Bina Utani ini, saya pikir ini hal yang luar biasa. Bukan hari ini, Pak. Bukan hari ini saja yang mereka kemudian menampilkan ini, tapi ini sudah tersebar di beberapa kabupaten dan juga kecamatan, bahkan di desa dan kelompok tani. Dan ini sudah dikirakan. Dan ini saya pikir bahwa hal yang luar biasa. Sehingga ini juga menjadi menjadi rotan juga untuk petani-petani atau masyarakat yang berada di semua khusus di Kabupaten Kupang ini ada 24 kecamatan. Ini juga menjadi motivasi. Sementara Koordinator YBTS Junike Medah secara terpisah usai panen komoditi horti di lokasi kelompok tani sejahtera Desa Oe Susu, bangga dengan usaha dan kerja keras kelompok tani sejahtera. Hasil panen yang ada, kata Nike sapaan akrabnya, menunjukkan bahwa kelompok tani setempat telah membuktikan usaha hortikultura memiliki prospek yang baik di pasaran, sekalipun di masa pandemi COVID-19. Dari sisi teknik budidaya dan jaringan pemasarannya, kata Nike, petani setempat telah menunjukkan kelasnya dalam menerapkan teknik budidaya, input teknologi, dan jaringan pemasaran secara baik. Nike optimis sektor pertanian khusus komoditi horti di wilayah kabupaten setempat semakin maju dan berkembang melalui optimalisasi potensi yang ada, karena petani-petani muda mulai mengorganisir diri dalam kelompok dan menangkap peluang usaha tersebut. Kegiatan di kelompok tani sejahtera hari ini di Desa Oe Susu ini merupakan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kreativitas kelompok tani ini untuk bisa berpikir soal keberlanjutan program ke depan. YBTS mendampingi kelompok tani sejahtera ini lebih kurang 1 tahun, dan kita cukup senang melihat apresiasi dari kelompok tani, khususnya pengurus-pengurus kelompok tani sejahtera, yang mana mereka menggunakan waktu ini dengan maksimal, belajar dengan secara baik, melakukan praktek-praktek budidaya sayuran di kebun mereka seperti yang kita lihat sekarang ini menunjukkan prospek yang luar biasa, karena mereka membuktikan bahwa dengan kegiatan-kegiatan horti yang YBTS dampingi, mereka memperoleh produksi yang cukup bagus dan mereka menanam pada saat yang tepat sehingga mereka mendapat harga yang memuaskan, dan itu mereka bisa manfaatkan sebagai pengembangan kegiatan penanaman horti ke depan. Bahkan mereka juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan horti yang bisa mendorong bagaimana dinas-dinas dan sektor terkait untuk bisa melihat mereka lebih meningkatkan potensi. Peningkatan kapasitas ini menjadi sebuah hal yang cukup baik karena kelompok memiliki sumber daya untuk mengelola semua bantuan-bantuan yang memang secara terus hadir di kegiatan kelompok tani sejahtera, karena melihat bagaimana mereka mampu mengelola kegiatan-kegiatan mereka dalam kegiatan-kegiatan sayuran. Kedepan kita berharap bahwa kerjasama ini memang perlu diinisiasi secara serius, bahkan pemerintah daerah dan dewan yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kelompok tani di Kabupaten Kupang akan bergandengan tangan untuk bisa melihat secara komprehensif apa yang bisa dilakukan di kelompok-kelompok tani yang punya potensi baik, sehingga ini menjadi bukti bagi kelompok-kelompok tani di luar, sehingga mereka juga bisa melakukan upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dan mengelola potensi mereka ke depan, sehingga sumber daya ke depan di wilayah Kabupaten Kupang ini bisa dikelola dengan baik.
Dani, Ketua Kelompok Tani Sejahtera Desa OE Susu kepada KLTV News mengakui, hasil panen yang diperoleh kelompok taninya tidak lepas dari pendampingan secara rutin yang dilakukan YBTS. Pendampingan itu berupa teknik budidaya, pasca panen, dan penguatan kapasitas. Dari usaha yang ada lanjutnya, pendapatan anggota kelompok tani terus meningkat. Bahkan usaha horti kelompok taninya memantik minat petani di wilayah desa setempat. Kami di sini kelompok tani itu awalnya kami tanam biasa-biasa saja, yaitu kurang lebih 1 tahun yang lalu itu kami didampingi oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera untuk mendampingi kami dalam menanam komoditi tomat. Dalam hasil dampingan YBTS di sini, kami merasa sangat membantu kami dan kami membudidaya tomat ini berhasil dengan dampingan dan ilmu-ilmu yang kami dapat. Ini dengan adanya YBTS ini sangat menunjang kebutuhan kami sebagai petani, peningkatan ekonomi kami juga meningkat juga. Jadi dari teknik budidaya sampai pasca panen kami didukung dan diberi ilmu. Kami di sini budidaya tomat ini untuk di pasaran cukup bagus karena sekarang di pasaran tomat harga meningkat dan kami merasa bahwa sangat diuntungkan khususnya untuk petani. Kalau untuk sementara di pasaran kami masih tetap bertahan karena di masa pandemi ini memang banyak pasar yang lagi dibatasi, tapi karena kami punya jaringan petani 11 Mina, itu kami bisa koordinasi untuk bagaimana kami bisa jual hasil kami. Jadi kami di situ bisa berkoordinasi dengan adanya jaringan ini, kami gampang menjual hasil. Polcelere, KLTV News mewartakan.